Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2341 Tanah Suci Kultivasi Pedang. Itu dia. Sang Guan Jue berbisik di telinga Tuan Tiansu, sambil menatap Lin Yun dengan sedikit ketakutan. Ekspresi Sang Guan Jue relatif tenang, tapi Zhao Zanli tidak bisa tetap tenang. Ketua, itu dialah yang mencuri lebih dari 20 pil sumber api dari kami, dan 18 pil penciptaan naga ilahi dari kakak senior Sang Guan telah hilang. Zhao Zanli sangat marah, ekspresinya bersemangat, dan nadanya terdengar sangat cemas. Kuil Jueying, kapan kamu pernah menderita kerugian seperti itu, Ketua? Zhao Zanli berkata dengan marah. Master Tiansu memandang Zhao Zanli dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda sedang terburu-buru, tapi jangan cemas dulu. Biarkan Sang Guan menyelesaikan apa yang dia katakan. Zhao Zanli memang sedang terburu-buru. Dia menahan apa yang ingin dia katakan nanti dan tampak sangat tidak nyaman. Sang Guan Jue, sebaliknya, tampak tenang dan melanjutkan, dia menemukan 10.000 jenis penglihatan di kuali naga Azure. Dia pasti menemukan beberapa metode lain daripada hanya menghancurkan cermin. Jadi, hanya karena dia menemukan 10.000 penglihatan tidak berarti pemahamannya 100 atau 1000 kali lebih baik daripada yang lain. Ini adalah dua konsep. Tuan Tiansu mengangguk, memahami perbedaannya, dan merenung, meski begitu, orang ini tidak boleh diremehkan. Datang dan sapa, dan temui penyihir ini. Dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi santai, dia memimpin dan berjalan menuju Lin Yun sambil memegang kipas lipat. Orang lain di kuil Jueying tertegun sejenak dan segera mengikuti. Bunuh saja dia secara langsung. Kuil Jueying menderita kerugian besar di tangan Lin Yun sebelumnya. Tuan Tiansu tidak akan mengambil tindakan secara langsung. Sulit untuk mengatakannya. Penilaian belum dimulai. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, orang-orang dari Tianmen mungkin tidak akan ikut campur. Dengan postur ini, mungkinkah kamu ingin merebut kembali buah sumber api dari sebelumnya? Saya tidak tahu bagaimana tanggapan playboy yang terkubur itu. Di puncak Gunung Tianshan, banyak biksu yang menunggu dimulainya penilaian, dan beberapa biksu yang datang untuk menonton segera mengarahkan pandangan mereka pada Guru Tiansu. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Xiong Tianan sedikit mengernyit. Dia telah berurusan dengan Tuan Tiansu, atau lebih tepatnya, dia baru saja dipukuli olehnya. Dan pada saat itu, Guru Tiansu jelas tidak mencoba yang terbaik dan hanya ingin menggodanya. Xiong Tianan merasa sedikit ragu tentang orang ini. Sekarang saya melihatnya lagi, meskipun kekuatannya meningkat pesat, dia masih gugup. Lin Yun tenang dan tenang. Setelah beberapa saat, Tuan Tiansu tiba di depan beberapa orang, dan momentum yang dahsyat langsung membuat mereka kewalahan. Berdengung. Pemaksaan itu tidak disengaja, melainkan tidak terkendali. Sekarang Ji Zixi dan Lin Jiangxian tampak sedikit lebih serius, diam-diam waspada dan siap. Tapi Tuan Tiansu tidak seagresif yang diharapkan orang lain, dia terlihat riang dan santai, membuat orang merasa sangat santai. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Yang Mulia, Anda pasti Lin Yun, Tuan Muda yang terkubur. Saya ingin tahu apakah masih ada buah sumber api dan pil penciptaan naga ilahi yang tersisa. Tidak mudah bagi saudara-saudari di kuil kita untuk berlatih. Bisakah saudara Lin memberiku sedikit wajah? Tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yun memotongnya. Sang Guan Jue dan Zhao Zanli tercengang sesaat. Bukankah ketua sudah selesai berbicara? Tidak hanya mereka berdua, para biksu lain yang menyaksikan juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yun begitu tangguh. Bagaimanapun, Tuan Tiansu cukup sopan hari ini dan tidak memberikan komentar yang merendahkan. Lin Yun memandang ke pihak lain dan berkata dengan tenang, tidak ada alasan untuk mengembalikan barang-barang yang saya miliki di tangan saya. Anda ingin barang itu sebagai gantinya. Lagi pula, Sang Guan Jue mengajukan taruhan ini kepadaku atas inisiatifnya sendiri, dan aku tidak pernah memaksanya melakukannya. Sang Guan Jue mengaku kalah dan tidak punya muka untuk memberitahuku tentang hal itu, jadi mengapa kamu repot-repot? Tuan Tiansu tidak marah dan berkata sambil tersenyum, jadi saya bertanya, bisakah Anda memberi saya sedikit wajah? Kembalikan pil yang tersisa. Jika kita tidak bertengkar, kita tidak akan saling mengenal. Aku sudah bilang aku tidak akan memberikannya. Lin Yun menatap langsung ke orang lain dan berkata kata demi kata, kamu harus jelas,
apakah itu pil sumber api atau pil penciptaan naga ilahi, semuanya milikku sekarang. Itu tidak ada hubungannya dengan kuil Jue Yingmu. Mengerti? Lelucon yang luar biasa. Ada terlalu banyak pemimpin di tempat ini. Jika setiap orang harus memberi muka, apa bedanya memperjuangkan mereka? Mungkin ada juga putra suci dan pewaris keluarga darah ilahi, apakah mereka semua harus memberi muka? Seperti yang diharapkan, ini benar-benar gila. Senyum Tuan Tiansu memudar, dan dia berkata dengan dingin, saya mendengarnya sebelum saya datang ke sini. Anda tidak meremehkan para biksu dari keluarga darah ilahi. Anda bahkan menggali 7 sumber suci para biksu. Saya tidak menyangka bahwa kamu juga tidak melihatku di kuil Jueying. Di mata Lin Yun berkilat mengejek. Sebelum dia bisa berbicara, Ji Zixi menjadi marah. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Sebut saudara Lin sebagai penjahat, dan kemudian ketika kamu mengambil tindakan, kamu akan membela keluarga darah ilahi atas nama keadilan. Kalau begitu kamu pasti terlalu memikirkannya. Keluarga Seng Sui menindas anak-anak kecil dengan menindas mereka, memprovokasi mereka lagi, dan saudara Lin terpaksa mengambil tindakan. Dan, mereka ingin menggali asal-usul suci saudara Lin terlebih dahulu. Adapun kuil Jueyingmu, itu bahkan lebih konyol. Kamu jelas tidak boleh kalah. Mengapa menurutmu saudara Lin tidak menganggap serius kuil Jueying? Ji Zixi sangat marah, dia tahu Lin Yun tidak suka membicarakan hal ini, tapi dia sangat marah karena dia selalu dipukuli seperti ini. Tuan Tiansu terkejut sesaat. Dia menatap Ji Zixi dan kagum dengan penampilannya pada pandangan pertama. Lalu dia tersenyum dan berkata, seorang gadis kecil yang berlidah tajam, Lin Yun, bukankah menurutmu juga begitu? Tentu saja tidak. Lin Yun tersenyum dan berkata, setidaknya ada satu hal yang saya tidak setuju. Saya harus mengoreksi Anda. Saya benar-benar tidak menganggap serius kuil Jueying. Anda benar sekali. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa mesiu di antara keduanya akan begitu menyengat, bahkan Tuan Tiansu sendiri tidak menyangka Lin Yun akan sekuat itu. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia menyatakan niat baik, pihak lain akan mendapatkan muka. Bahkan jika kamu berjudi lagi. Ketua, orang ini hanya orang barbar. Tidak perlu berdebat dengannya, cukup beri dia pelajaran. Zhao Zanli langsung marah saat melihat Lin Yun begitu sombong. Kamu tidak tahu siapa yang akan memberinya pelajaran. Lin Yun mengangkat alisnya dengan ringan, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ekspresi Tuan Tiansu berubah, dan dia saling memandang dengan mata yang tajam jauh di dalam matanya, seolah-olah ada matahari yang sangat terik yang terus-menerus mengeluarkan sinar cahayanya. Jika dia adalah orang dari generasi yang sama, saat matanya bertemu, dia akan menjadi buta. Tapi senyuman Lin Yun tidak berkurang, seolah angin musim semi bertiup di wajahnya, tapi matanya sedikit menyipit, dan ada ujung pedang yang berputar di kedalaman matanya. Pada saat yang sama, niat pedang Haoyang bergerak setengah langkah di antara alisnya, melepaskan tatapan yang tidak lebih lemah dari tatapan lawan. Roh pedang yang kuat. Master Tiansu diam-diam terkejut, matanya benar-benar terasa sedikit perih, dan dia tidak bisa menahan perasaan ragu. Jika niat pedang lawan hanya setengah langkah dari niat pedang Haoyang seperti dalam legenda, itu seharusnya tidak terlalu kuat. Berdengung. Mata kedua orang itu bertemu di udara, dan masing-masing mendengar getaran di pikiran mereka. Lalu ujung pedang menghilang dari mata Lin Yun, dan matahari memudar dari mata Guru Tiansu. Kedua orang itu terlihat kalem, namun mata mereka saling berhadapan, nyatanya mereka sudah bertarung tanpa terlihat. Bagaimanapun juga, Tuan Tiansu tidak memilih untuk mengambil tindakan, tetapi berkata dengan senyuman penuh arti, tidak apa-apa bagi anak muda untuk menjadi sedikit gila, tetapi jika mereka terlalu gila, tidak akan ada konsekuensi yang baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan pada Lin Yun untuk menjawab. Tapi saat dia berbalik, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, dan rasa dingin muncul di matanya. Setelah pihak lain pergi, Ao Jue tidak bisa menahannya dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya saya melihat Tuan Tiansu dengan wajah jelek. Xiong Tianan berkata dengan gugup, ini Tuan Tiansu, tidak masalah. Saya sedikit panik sekarang. Ji Zixi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang ini sangat kuat? Ao Jue mengangguk dan berkata, kuat, sangat kuat. Dia telah menguasai jalan suci matahari, mengolah domain matahari sejak awal, dan menyempurnakan api matahari yang sejati. Dapat dikatakan bahwa pencapaiannya di jalan suci matahari, ini jauh lebih keterlaluan daripada pencapaian Lin Yun dalam ilmu pedang. Ji Zixi berkata dengan terkejut, tidak heran aku merasakan banyak tekanan setelah dia melepaskan nafas sesuka hati.
Api suci Phoenixku sepertinya telah ditekan. Lin Jiangxian tampak serius dan berkata, Ao Jue benar. Dia berspesialisasi dalam jalan suci matahari, dan segala macam metode dan teknik rahasia terkait dengan jalan suci matahari. Saya berada di pemakaman kuno, dan saya diperlakukan dengan buruk olehnya. Api matahari asli orang ini begitu menakjubkan sehingga bisa disebut keajaiban. Bahkan putra dewa dari kuil Jueying mungkin tidak lebih baik dari dia. Tianan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Lin Yun tersenyum dan berkata, sepertinya kedengarannya sangat kuat. Rambut panjangnya tergerai, dan wajahnya seperti mahkota permata. Ada senyuman cerah dan cerah di wajahnya yang tampan dan tanpa celah, dan dia tidak terlihat takut sama sekali. Xiong Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sebenarnya. Tidak perlu terlalu menyinggung perasaannya, kan? Saya pikir dia sebagian besar ada di sini untuk menguji, dan tidak ada banyak permusuhan. Lin Yun melirik Xiong Tian dan menatapnya dengan sedih. Xiong Tianan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak baik, dan berkata dengan hati-hati, apakah saya salah mengatakan ini? Lin Yun tersenyum dan berkata, apakah ada kemungkinan bukan saya yang menyinggung dia, tapi dia yang menyinggung saya? Ini. Xiong Tianan langsung tercengang, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya seperti ini. Lin Yun menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya bercanda, aku memiliki temperamen yang baik, bahkan jika kamu menyinggung perasaanku, apa yang akan terjadi? Hahaha. Xiong Tianan tersenyum dan bergumam di dalam hatinya, akan aneh jika mempercayaimu. Apa yang akan terjadi jika seseorang menyinggung perasaanmu? Orang-orang dari keluarga darah ilahi telah menunjukkannya dengan sempurna. Dia melihat ke arah Ao Jue dan langsung memahami pikiran orang lain. Ao Jue juga memikirkan hal yang sama. Berdengung. Tiba-tiba, lautan pedang di antara alis Lin Yun melonjak, dan bintang pedang seukuran batu kilangan melepaskan niat pedang itu tanpa terkendali. Apakah ada ahlinya? Masih seorang pendekar pedang. Lin Yun kaget, sangat jarang bertemu dengan pendekar pedang yang bahkan takut dengan ilmu pedangnya sendiri. Orang-orang dari Menara Tianjian ada di sini. Ketika Lin Yun mendongak, suara Lin Jiangxian terdengar di telinganya. Menara Tianjian ini secara alami mengacu pada para kultivator pedang di markas besar Menara Tianjian. Markas besar Menara Tianjian adalah tanah suci abadi dengan kedalaman pengetahuan yang tak terbayangkan. Ada banyak orang jenius, monster, dan beberapa dewa. Tidak hanya Lin Yun dan yang lainnya yang merasakannya, tetapi hampir semua kultivator pedang yang hadir menyadarinya, dan ekspresi mereka semua berubah. Nama seseorang, bayangan pohon. Tidak ada kultivator pedang yang tidak mengetahui tentang Menara Tianjian, yang merupakan tanah suci bagi kultivator pedang yang diketahui semua orang di 3000 alam. N. Bab 2342 Makam Roh Iblis. Menara Tianjian. Di ratusan alam, cabang manapun adalah salah satu dari 4 kekuatan teratas di alamnya, Anda bisa membayangkan seberapa dalam markas besarnya. Lin Yun mendongak dan melihat lebih dari selusin pedang suci menembus langit, dengan seseorang berdiri di setiap pedang. Mereka memiliki senjata yang luar biasa dan ujung yang tajam, tubuh mereka lurus seperti pedang, dan aura di antara alis mereka seperti pedang bersarung. Dalam sekejap, kelompok kultivator pedang ini menarik banyak perhatian. Lin Yun mendongak dan melihat bahwa orang-orang ini mengenakan jubah tao putih dan putih, dengan rambut panjang seperti air terjun, dan temperamen yang bebas dan santai. Setiap orang memiliki tato pedang di pakaian mereka dengan benang ungu, yang sangat mencolok. Dengan sekali menyelam, rombongan mendarat di peron. Pedang suci di bawah kaki mereka berkibar ringan dan jatuh ke dalam kotak pedang di belakang mereka. Total ada 13 orang, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat pedang yang kuat, dan ada cahaya keemasan melonjak jauh di mata mereka. Tanpa kecuali, mereka semua menguasai niat pedang cahaya ilahi. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah melihat perbedaan antara kelompok orang ini dan kultivator pedang biasa. Bahkan di alam Tianhuang, hanya ada segelintir kultivator pedang dengan niat pedang cahaya ilahi. Namun di Menara Tianjian, lebih dari 10 orang datang sekaligus, semuanya menguasai niat pedang cahaya ilahi. Pemimpinnya sangat menarik perhatian, fitur wajahnya sangat indah dan tanpa cacat, dan temperamennya luar biasa. Itu Jiang Ziao, kepala Menara Tianjian. Menara Tianjian sangat megah. Pemimpin utama dan yang lainnya semuanya adalah murid dewa. Pantas saja kita bisa dikecualikan dari 2 tingkat pertama. Keterampilan ilmu pedang Jiang Ziao jelas merupakan pemimpin generasi muda. Tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Jika ini kasusnya dengan playboy yang terkubur. Lin Yun, kamu membandingkannya dengan apa? Tuan Tiansu bahkan tidak menganggapnya serius.
Dia benar-benar jenius. Apakah kamu mengerti? Saat Jiang Ziao dikenali, para biksu di platform Tao menjadi bersemangat sebentar. Saudara Jiang, sudah lama tidak bertemu. Temui Ketua Jiang. Mereka yang mengenalnya dengan baik dan mengaguminya maju untuk menyapa Jiang Ziao. Tuan Tiansu, yang sempat dibuat frustrasi oleh Lin Yun sebelumnya, juga berjalan menuju Jiang Ziao dengan senyuman di wajahnya. Saya harus mengatakan, kelompok orang ini cukup mengesankan. Meskipun Jiang Ziao adalah kepala menara Tianjian, dia cukup sopan kepada orang-orang ini, dengan angin musim semi yang hangat dan sikap yang luar biasa. Dia sangat tenang dan sudah lama terbiasa dengan penampilan ini. Setelah jumlah orang lebih sedikit, Tuan Tiansu tersenyum di samping Jiang Ziao dan berkata, kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun. Ilmu pedang saudara Jiang telah meningkat pesat. Jiang Ziao tersenyum dan tidak terganggu oleh kata-kata sopan itu. Orang di depan saya bukanlah orang baik, dia telah menguasai domain matahari sejak lama, dan budidayanya tidak terduga. Kamu datang lebih awal. Apakah ada orang yang patut diperhatikan kali ini? Jiang Ziao tidak sopan kepada pihak lain dan langsung ke pokok permasalahan. Ada total 10 tempat untuk pesta Tianhuang, meskipun banyak orang yang datang dari menara Tianjian, kebanyakan dari mereka adalah untuk memberikan perlindungan baginya. Oleh karena itu, hanya ada sedikit persaingan antara dia dan Tuan Tiansu, jika memungkinkan, kedua belah pihak akan bergabung. Tuan Tiansu tersenyum dan berkata, ada banyak orang di sini, tetapi hanya ada 3 orang yang benar-benar layak diperhatikan. Satu adalah Dao Zong Qinyun dan yang lainnya adalah Tuo Bahong. Jiang Ziao tersenyum dan berkata, mereka semua adalah kenalan lama. Dao Zong Qinyun menduduki peringkat 27 dalam daftar naga yang digulingkan. Latar belakang Dao Zong tidak kalah dengan Tianmen, dan ada juga orang-orang kuat dari alam leluhur yang bertanggung jawab. Hanya saja terlalu sulit untuk memasuki alam leluhur, jadi Qin Yun datang ke alam Tianhuang untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Faktanya, hal ini berlaku bagi banyak orang, bisa menjadi murid langsung leluhur ilahi seringkali membawa lebih banyak manfaat daripada yang disebut putra suci. Kedua orang ini pasti akan datang. Qin Yun adalah tubuh bawaan Tao, dan Tuo Bahong adalah binatang purba. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Akan aneh jika mereka tidak datang. Jiang Ziao sepertinya cukup akrab dengan kedua orang ini saat berbicara. Siapa orang ketiga? Jiang Ziao bertanya. Tuan Tiansu tersenyum dan berkata, Anda tidak boleh mengenali orang ketiga ini. Dia adalah Lin Yun. Dikatakan bahwa dia berasal dari Kunlun. Dia disebut Tuan Muda Mengubur Bunga. Dia masih belum terkenal sebelumnya. Sekarang. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia menemukan 10.000 jenis fenomena aneh di kuil Qinglong di tingkat kedua. Ketika Jiang Ziao mendengar ini, pupil matanya menyusut tajam. Dari Kunlun. Berbeda dengan yang lain, Jiang Ziao tidak memiliki prasangka buruk terhadap dunia Kunlun. Menara Tianjian memiliki hubungan dekat dengan leluhur naga Azure ilahi saat itu. Dia tahu banyak tentang dunia Kunlun, dan ini bukanlah alam liar. Ketika berada di puncaknya, definisi Kunlun setara dengan semua alam, dan leluhur naga Azure ilahi bahkan lebih kuat di seluruh dunia. Apakah itu dia? Sebelum Tuan Tiansu dapat mengidentifikasinya, Jiang Ziao mengandalkan naluri pedangnya untuk menemukan Lin Yun di tengah kerumunan. Sebagai ahli ilmu pedang, Jiang Ziao dapat dengan mudah merasakan kualitas luar biasa dari lawannya bahkan tanpa sengaja melepaskan niat pedangnya. Itu dia. Tuan Tiansu berkata, dia telah menguasai setengah dari niat pedang Haoyang. Selama periode pengasingan ini, dia seharusnya selamat dari bencana besar angin dan api. Wajah Jiang Ziao sedikit berubah. Dengan kata lain, dia masih berada di alam ramuan emas dan telah menguasai setengah langkah niat pedang Haoyang bahkan sebelum memadatkan ramuan emas. Dia memang seorang pendekar pedang yang ajaib. Kenapa itu dia? Tiba-tiba, wajah Jiang Ziao berubah, dan suasana hatinya sedikit berubah. Dia melihat Lin Jiangxian di sebelah Lin Yun dan langsung tercengang. Ketua, sepertinya itu Lin Jiangxian. Itu benar-benar dia. Aku ingat dia cukup membuat sensasi ketika pertama kali datang ke Tanah Suci. Dia dikenal sebagai pendekar pedang, dan beberapa dewa yang kuat ingin menerimanya. Mereka bilang dia punya kualifikasi untuk menjadi orang suci. Kenapa kamu bersama orang luar? Apa-apaan ini? Saat kamu melihatku menunggu, kamu tidak menyapa sama sekali, dan kamu masih bersama orang luar. Tidak hanya Jiang Ziao, para kultivator pedang lainnya di Menara Tianjian juga memperhatikan kehadiran Lin Yun. Bagus. Setelah Jiang Ziao terbangun dengan kaget, dia tersenyum. Ketika pihak lain datang dari subkemudi ke kemudi utama, dia sangat brilian sehingga dia memiliki banyak pelamar.
Bahkan banyak tokoh besar di alam dewa menyadari keberadaannya. Jika dia yang memimpin menara Tianjian, belum lagi para murid dewa, bahkan kepala suku pun akan mampu memenangkan hatinya. Bahkan menjadi orang suci pun mungkin bukan hal yang mustahil. Sayangnya, dia terlalu keras kepala dan menolak pengejaran hampir semua orang. Dia selalu menyendiri, tetapi pada akhirnya, dia diusir dari pimpinan Menara Tianjian karena dia menyinggung keluarga yang mengakar di Menara Tianjian. Pada saat itu, Jiang Xiao bukanlah seorang pemimpin, dan dia tidak mempesona seperti sekarang, ketika dia dekat dengannya, dia dengan dingin ditolak oleh pihak lain. Dia selalu mengingat ini. Sekarang dia adalah ketua, dan pihak lain juga menjadi ketua, tetapi yang satu adalah ketua jurumudi dan yang lainnya adalah ketua jurumudi. Statusnya sebesar awan dan lumpur, cukup untuk dijunjung oleh pihak lain. Saudara Jiang, apakah Anda pernah bertemu dengan seorang teman lama? Tuan Tiansu bertanya ragu-ragu. Jiang Xiao tersenyum, benar. Dia memandang Lin Yun dan Lin Jiangxian, dan kemudian melihat Ji Zixi yang tak tertandingi. Setelah dia membuang muka, ekspresi geli muncul di wajahnya. Gadis cantik surga saat itu sebenarnya telah terjerumus ke dalam situasi ini dan menjadi selir orang lain. Dia juga disebut sebagai penyihir di Kunlun. Konyol. Ketua, tolong minta Lin Jiangxian untuk datang. Dia juga kepala cabang Menara Tianjian sekarang. Dia tidak akan menyapa saya ketika dia melihat saya, dan dia tidak akan sopan. Seorang biksu dari Menara Tianjian berkata dengan tidak puas. Jiang Xiao berkata dengan tenang, biarkan dia melakukannya. Saat dia memohon pada kita, dia akan melakukannya. Waktu berlalu dan hari sudah siang. Beberapa kekuatan besar lainnya telah tiba, dan para pemimpin di antara mereka semuanya adalah penjahat yang menentukan dalam 10 besar peringkat naga. Qin Yun dan Tuo Bahong, yang disebutkan oleh Tuan Tiansu, juga tiba satu demi satu. Ketika kedua orang ini muncul, mereka mendapat perhatian yang tidak kalah dengan Jiang Xiao. Setelah beberapa saat, sebuah kuali raksasa tiba-tiba jatuh, dan Lord Xuan Kong muncul di atas kuali raksasa itu. Berdiri tinggi, menghadap semua orang. Akhirnya muncul. Lin Yun akhirnya menghela nafas lega saat melihat kuali raksasa itu. Kuali raksasa adalah kuali naga Azure ilahi yang hilang. Saya sudah lama khawatir, berpikir bahwa kuali naga Azure ilahi tidak akan pernah muncul lagi. Waktunya telah tiba, izinkan saya mengumumkan peraturan untuk tingkat ketiga. Yang Mulia Xuan Kong berdiri di kuali naga Azure dan berkata dengan suara yang dalam, aturan level ini sangat sederhana. Saya akan mengirim Anda semua ke pemakaman nanti. Ini adalah makam kuno klan roh iblis. Ada peti mati asli dan palsu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh mayat iblis kuno di dalam peti mati, akan ada manik-manik spiritual. Jika Anda mendapatkan 10 manik-manik spiritual, Anda dapat mendengarkan khotbah leluhur dewa 1 kali. Jika Anda mendapatkan 100 manik-manik spiritual, kami akan memilih 10 orang dari mereka. Berpartisipasi dalam pesta langit dan bumi. Jika kamu bisa membunuh roh iblis bermata emas, kamu bisa langsung memenuhi syarat untuk pesta surgawi. Ketika Yang Mulia Xuan Kong selesai berbicara, ribuan orang di platform Tao tertegun sejenak, dan kemudian banyak orang menunjukkan kegembiraan. Yang disebut manik-manik roh adalah alis dan mata terangkat roh iblis. Ini adalah hal yang baik, tidak hanya dapat langsung dimurnikan untuk meningkatkan kultivasi, tetapi juga dapat digunakan untuk memperoleh kaidah jalan suci. Tapi orang dengan penglihatan nyata mempunyai ekspresi serius. Tidak semua orang di peti mati di makam kuno tempat klan roh iblis tidur benar-benar mati, yang sama sekali berbeda dari apa yang disebut zombie iblis. Jika tidak hati-hati, Anda akan langsung terjatuh. Tempat itu mungkin bukan alam Tian Huang, tapi di wilayah suku roh iblis tiba-tiba ada banyak faktor yang tidak pasti. Namun dengan 10 manik roh, Anda bisa mendengarkan ajaran leluhur dewa kesunyian surgawi 1 kali, yang cukup menggiurkan. Sekalipun metode dakwah ini bersifat satu kebanyak, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Lin Yun berpikir sendiri. Level ini berbeda dari level sebelumnya, ini adalah pertarungan sebenarnya yang lengkap, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa. 2 level sebelumnya semuanya berada di Gunung Tian Huang. Bahkan jika terjadi perkelahian, batasnya adalah menggali sumber suci tanpa melakukan gerakan yang fatal. Lin Yun telah banyak berinteraksi dengan suku roh iblis dan tahu betul betapa menakutkannya makam roh iblis. Jalan surgawi di alam Kunlun tidak pernah dapat disusun kembali, karena monster tua suku roh iblis terkubur di bawah pegunungan. Setelah suasana menjadi sunyi di bawah, Tuan Xuan Kong melanjutkan, makam kuno roh iblis berada di luar alam Tian Huang.
Tentu saja, sebelum Anda pergi, saya akan memberi Anda sebuah tanda. Selama Anda menghancurkan token itu, Anda dapat kembali ke Gunung Tianhuang kapan saja. Bahkan jika kamu memiliki token di tangan, hidup atau mati di level ini masih belum pasti. Harap pikirkan baik-baik. Aturan level terakhir sungguh mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang mengira bahwa mereka harus pergi ke wilayah klan Roh Iblis. Namun, Yang Mulia Xuan Kong sangat santai dan tidak membiarkan siapapun mengambil keputusan saat itu juga, memberikan waktu kepada setiap orang untuk mengambil keputusan. Lin Yun, Xiong Tianan, Gao Jue, Lin Jiangxian dan Ji Zixi berkumpul dan mendiskusikan keputusan mereka. Xiongda, bagaimana menurutmu, rekan profesionalmu? Ji Zixi berkedip dan menatap Xiong Tianan, dan semua orang juga menoleh. Bagaimanapun, Xiong Tian selalu menggali pemakaman leluhur seseorang, dan dia memiliki banyak peti mati. Xiong Tian tersenyum pahit dan berkata, meskipun saya selalu sesumbar bahwa saya berani menggali makam para dewa, tapi ini benar. Saya masih berani menerobos ke tepi makam para dewa. Tetapi makam Roh Iblis berbeda. Orang di dalamnya mungkin sedang tidur, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan tidur dengannya. Ao Jue berkata, jangan memaksakan diri terlalu keras pada level ini. Terlalu sulit untuk mengumpulkan 100 manik-manik roh. Pasti akan ada perampokan manik-manik roh. Lin Yun mengangguk penilaian yang ditetapkan oleh Tianmen mendorong semua orang untuk bertarung satu sama lain. N. Bab 2343 Hutan Aneh. Menurut aturan Yang Mulia Xuan Kong, mereka hanya menyatakan jumlah manik-manik roh yang dibutuhkan, tetapi tidak ada aturan bahwa manik-manik tersebut tidak dapat diambil dari tangan orang lain. Jika tidak ada peraturan, maka itu adalah persetujuan diam-diam. Jadi di level ini, Anda tidak hanya harus menghadapi roh iblis yang menakutkan, tetapi Anda juga harus waspada terhadap serangan diam-diam atau perampokan yang dilakukan oleh orang-orang Anda sendiri. Lin Yun, bagaimana menurutmu? Lin Jiangxian melirik Lin Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Nao Jue, Ji Zixi, dan Xiong Tianan semuanya menoleh. Kelompok kecil mereka sudah lama tidak terlihat oleh Lin Yun sebagai intinya, dan mereka sangat menghormati pendapatnya. Saya pada dasarnya setuju dengan sudut pandang Ao Jue. Tidak perlu memaksakan level ini terlalu keras. Tapi, Lin Yun berhenti dan berkata sambil berpikir, tidak peduli apa, karena kita semua saling mengenal dan berkumpul di sini, jika kamu bersedia mencobanya, kamu tidak perlu khawatir akan merepotkanku. Ao Jue sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, apakah saya menghitung? Ia kemudian bergabung dan tidak memihak Lin Yun saat pertemuan di Tugu Agung. Tidak seperti Xiong Tianan, bahkan jika murid dewa datang, dia bersedia mengambil risiko untuk menunda waktu Lin Yun. Melihat Lin Yun sepertinya termasuk dia tiba-tiba terkejut. Tentu. Lin Yun mengangkat matanya dan tersenyum, karena Anda mengambil tindakan untuk saya di tingkat pertama, jika ada masalah, saya secara alami akan membantu. Selain itu, saya tidak tahu siapa yang akan membantu siapa, dan mungkin saya akan melakukannya mengandalkan bantuanmu. Ini benar, bahkan orang yang paling tak terkalahkan pun akan menghadapi bahaya yang tidak terduga. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak teman. Mata Ao Jue berbinar, dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia sangat mengenali Lin Yun di dalam hatinya. Tapi sejujurnya, Zizi dan aku datang dari Kunlun bersama-sama, dan aku berjanji kepada ayahnya. Di saat kritis, meski aku tidak bisa pergi ke pesta surga, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan peluang. Untuk dia, Lin Yun berkata dengan tenang. Setiap orang sama, jika ada masalah pasti Lin Yun akan membantu, tapi ada juga yang diprioritaskan. Dia tidak suka menyembunyikan sesuatu, jadi dia berbicara secara terbuka. Saudara Lin. Ji Zixi melihat ini dan segera berbicara, ingin mengatakan sesuatu. Lin Yun tersenyum lembut dan berkata, Zixi, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, ayahmu juga berjanji kepadaku. Saat tuanku melewati masa kesusahan, dia pasti akan membantuku dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah kesempatan yang saya minta, jadi Anda tidak perlu merasa bersalah. Sebaliknya, saya sangat berterima kasih kepada Holy Lord Phoenix Ilahi. Holy Lord Phoenix Ilahi adalah puncak dari Sage Agung, dia juga mengontrol jalan abadi, dan juga dapat menggunakan sumber daya dari Tanah Suci. Kekuatannya sendiri dan sumber daya yang dapat dimobilisasi jauh lebih kuat daripada Lin Yun sendiri. Dengan Dewa Suci Phoenix Suci sebagai kartu trufnya, bahkan jika kerajaan naga ilahi diam-diam mengambil tindakan, Lin Yun masih memiliki kekuatan untuk bersaing. Setelah semua kerja keras untuk mencapai langkah terakhir ini, inilah saatnya mengucapkan kata-kata ini.
Yang Mulia Xuan Kong memberitahu saya sebelumnya bahwa selama Anda dapat berpartisipasi dalam pesta Tian Huang, ada kemungkinan besar Anda akan dipilih oleh leluhur ilahi Tian Huang. Lin Yun memandang ke pihak lain, ekspresinya menjadi sedikit lebih serius, dan berkata, ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Gunung Shen Huang selama 100.000 tahun. Tidak punya ide lain, tahu. Ji Zixi mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Yun pada saat ini, gelombang kehangatan melonjak di hatinya. Aku bertanya. Apakah ada kemungkinan kamu bisa memasuki pesta langit dan bumi pada saat yang bersamaan? Suasananya tidak perlu terlalu khusyuk. Ini belum final. Melihat suasananya agak berat, Lin Jiangxian membuat lelucon langka dan bahkan tersenyum. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tertawa, dan suasana hikmat tiba-tiba menjadi sangat lega. Ao Jue mengganti topik pembicaraan dan berkata, selain Tuan Tiansu dan Jiang Ziao dari Menara Tianjian, kali ini para pesaing juga harus memberikan perhatian khusus. Lin Yun dan yang lainnya tidak bisa tidak melihatnya. Melihat ini, Ao Jue berkata, lihatlah pria di barat laut, dia sangat merepotkan. Dia adalah Dao Zong Qin Yun. Lin Yun mengalihkan pandangannya dan melihat orang yang ditunjuk Ao Jue. Orang itu adalah seorang yang tidak biasa, berbeda dari 10 orang lainnya yang membuat keriuhan besar. Dia sendirian, mengenakan jubah tau hijau dan duduk bersila, acuh tak acuh terhadap dunia luar. Dia adalah kepala Sekte Dao, salah satu dari 30 jenius teratas dalam peringkat naga terguling. Dikatakan bahwa dia telah mengembangkan Saint Lord tingkat 8 sejak awal dan mencapai alam Xuan Huang. Alam Xuan Huang. Ketika Lin Yun mendengar ini, warna aneh muncul di matanya. Setelah dia selamat dari bencana angin dan api, kekuatannya meningkat pesat, dan dia tahu bahwa 3 alam di belakang Raja Suci memang sangat berbeda. Alam angin dan api sudah sangat menakutkan, bagaimana alam Xuan Huang bisa menjadi kuat? Menurut rumor yang beredar, energi Hongmeng akan semakin terkondensasi di alam Xuan Huang, dan pada akhirnya akan terkondensasi menjadi bintang-bintang yang berdiri di Laut Saint Yuan. Di bawah berkah bintang-bintang, kekuatan Yuan Suci tidak ada bandingannya. Semakin banyak bintang yang terkondensasi, semakin ganas rahasia yang akan terkuak saat Raja Suci mencapai posisi surgawi. Seolah merasakan tatapan Lin Yun, Dao Zong Qin Yun membuka matanya dengan ganas. Di matanya, ujung tajam melintas di kehampaan seperti kilat, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi naga emas dan mendatangi Lin Yun. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah, tanpa rasa panik. Saat naga emas mendarat di Lin Yun, ia segera dibubarkan oleh niat pedang tak terlihat dan menghilang tanpa jejak. Ibarat kerikil yang dilempar ke lautan luas, tidak menimbulkan riak apapun. Setelah melihat ini, bibir Qin Yun melengkung menjadi senyuman, dan kemudian dia perlahan menutup matanya. Ao Jue dan orang lain di samping melihat konfrontasi rahasia ini, dan hati mereka dipenuhi gelombang. Xiong Tiannan tersenyum dan berkata, nama seseorang, bayangan pohon, Lin Yun, reputasimu sekarang telah mencapai titik yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain. Lin Yun sedang mengamati orang lain, dan dia sendiri telah lama dianggap sebagai pesaing oleh banyak orang. Ao Jue melanjutkan, yang di sudut kanan atas dojo lebih berbahaya daripada Qin Yun, Tuo Bahong, dia adalah binatang aneh dari zaman kuno. Dia bukan yang disebut garis keturunan kuno, dia adalah binatang yang aneh dalam dirinya sendiri, dan wujud aslinya dikatakan sebagai serigala yang mengaum di bulan. Sirius bulan melolong. Lin Yun melihat dengan santai dan melihat pria itu mengenakan mantel bulu putih panjang, tinggi dan kuat, dengan tanda setengah bulan perak di antara alisnya. Tidak ada roh jahat dalam diri pria ini, malah ia tampak seperti bangsawan tampan dengan wajah tampan dan sikap luar biasa. Ada juga beberapa master penting lainnya, dan Ao Jue mencantumkannya satu persatu, memberitahu Lin Yun gambaran umumnya. Jiang Ziao dan Master Tiansu sendiri sudah sangat kuat. Melihat orang lain, mereka tidak lemah sama sekali, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Cobalah untuk tidak berkonflik dengan orang-orang ini. Mari kita kumpulkan manik-manik roh. Lin Jiangxian angkat bicara. Setelah berdiskusi, beberapa orang memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran, menunggu perkataan Yang Mulia Xuan Kong. Lin Yun tidak membuang waktu, dia menutup matanya dan menjalankan panduan pedang penghancur dunia naga dan Phoenix untuk mengenal 2 roh pedang di tubuhnya. Terobosan kode pedang penghancur dunia naga Phoenix membawa manfaat yang jauh lebih besar daripada dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat ke-7. Tunggu sampai setengah jam berlalu. Lord Xuan Kong tidak ragu-ragu dan memberikan tanda kepada setiap orang yang pasti pergi. Selama kamu menghancurkan tokennya, kamu dapat kembali ke dunia liar dari makam roh iblis.
Kebanyakan orang memilih untuk tinggal, meskipun mereka tahu bahwa makam roh iblis sangat berbahaya, mereka tetap rela membobolnya. Sekarang kamu sudah mengambil keputusan, ayo berangkat. Lord Xuankong berteriak keras, semua pola formasi pada platform Tao diaktifkan, dan seluruh gunung Tianhuang bergetar hebat. Garis-garis cahaya keemasan menjulang di sekeliling puncak gunung, diiringi dengan suara menerobos langit, menimbulkan berbagai fenomena mengerikan di langit. Membuka. Yang Mulia Xuankong berteriak lagi, dan lampu di platform Tao berteriak dengan keras, dan semua orang yang memegang token terbungkus di dalamnya. Rintangan terakhir sebelum pesta liar resmi dimulai. Setiap orang terseret ke dalam pusaran yang kacau, setelah memasukinya, mereka merasa dunia berputar dan mereka melintasi jarak tak berujung dalam ruang dan waktu. Setelah penglihatannya pulih, Lin Yun membuka matanya dan menemukan bahwa Lin Jiang Peri Zixi dan yang lainnya ada di sampingnya dan belum dipindahkan ke tempat lain. Semua orang berusaha untuk tetap bersama. Lin Yun menggumamkan sesuatu dengan lembut, dan kemudian beberapa orang mengambil tindakan pada saat yang sama, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Di bawah adalah hutan yang menakutkan. Jauh di dalam hutan, ada pancaran cahaya ajaib yang mengerikan. Cahaya ajaib menghilang dan kabut hitam muncul. Kabut hitam menutupi langit dan matahari, menyelimuti hutan misterius, aneh dan luas ini. Saat kami turun perlahan, kami dapat melihat beberapa makam berdiri di hutan terpencil, tetapi tidak ada monumen batu yang berdiri di atas makam tersebut. Ini adalah makam iblis. Dikuburkan di setiap pemakaman adalah roh-roh jahat yang mengerikan, ada yang asli dan ada yang palsu. Namun benar atau tidak, selama Anda mengungkap makam tersebut, Anda akan menghadapi bahaya yang mengerikan. Bukankah itu makam? Kenapa makamnya banyak sekali? Apa kita masih harus mencari pintu masuknya? Setelah mendarat, Ao Jue sedikit mengernyit dan bertanya pada Xiong Tiannan. Lin Yun juga penasaran, ini berbeda dengan makam roh iblis yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bab 2344 Roh Iblis Bermata Perak. Bukankah itu makam? Kenapa makamnya banyak sekali? Apa kita masih harus mencari pintu masuknya? Setelah mendarat, Ao Jue sedikit mengernyit dan bertanya pada Xiong Tiannan. Xiong Tiannan menarik napas dalam-dalam dan bergumam, hanya raja dengan darah bangsawan yang akan membangun makam bawah tanah yang megah. Sebagian besar orang suci roh iblis memilih untuk tidur, dan mereka tidak terlalu khusus. Beberapa pemakaman ini asli dan palsu, ada yang roh iblis, ada yang hanya zombie iblis, dan ada yang mungkin kosong, atau mungkin jebakan. Setelah mengamati beberapa saat, Xiong Tiannan menemukan beberapa perbedaan detail di antara banyak makam. Sebenarnya tidak banyak orang di sana. Lin Yun melirik ke langit ke segala arah, dan melihat siluet berjatuhan seperti meteor, tersebar di hutan dan pegunungan terpencil ini. Pergerakan sebesar itu mungkin akan segera mengganggu beberapa hantu yang tertidur di dalam kubur. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiong Tian memandang Lin Yundao, meskipun dia telah mengunjungi makam sepanjang hidupnya, dia masih belum bisa mengambil keputusan saat ini. Mari kita lihat selangkah demi selangkah. Berjalanlah menuju makam. Apapun yang ada di dalamnya, kamu harus mencari tahu. Lin Yun berkata dengan tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, bergegaslah dan coba kedalamannya dan Anda akan mengetahuinya. Lin Yun berada di depan, diikuti oleh kelompok itu. Setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Hutan dan pegunungan ini sangat aneh, jadi sebaiknya jangan dipisahkan. Ledakan. Saat biksu lain mendarat satu demi satu, berbagai suara keras datang dari hutan, memecah kesunyian ruangan ini. Segera, terdengar jeritan dan raungan. Lin Yun dan yang lainnya juga menghadapi banyak serangan monster di jalan. Tapi mereka begitu kuat sehingga monster-monster ini tidak menimbulkan masalah, dan bahkan bukan giliran Lin Yun untuk mengambil tindakan. Ledakan. Tiba-tiba, gundukan tanah di depannya meledak, dan sebuah peti mati terbang keluar. Peti mati itu penuh dengan kekuatan besar, bergegas ke depan, menghancurkan pohon-pohon kuno, dan menekan ke arah Lin Yun dan yang lainnya. Xiong Tiannan memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan meninju, menghancurkan peti mati itu menjadi beberapa bagian dengan keras. Cahaya tinju terus menyerang mayat di peti mati. Bang bang bang. Namun rangkaian pemboman ini menghantamnya seperti menghantam logam, menimbulkan suara yang sangat keras, namun gagal mengusir mayat kuno tersebut. Xiong Tiannan sedikit terkejut dengan kekuatan pertahanan lawan yang menakutkan. Mayat kuno roh iblis setinggi 2 meter, dengan wajah kaku dan tubuh sekeras artefak suci berbintang. Xiong Tian tidak dapat mempercayainya, jadi dia meninju mayat kuno roh iblis itu beberapa kali, membuat suara yang sangat tumpul dan keras.
Mayat kuno roh iblis tidak rusak sama sekali, sebaliknya, saat mayat kuno itu mengambil tindakan, ia menjatuhkan Xiong Tianan hanya dengan satu pukulan. Apa yang terjadi? Xiong Tianan terkejut dan matanya menunjukkan kebingungan. Roh iblis di depannya hanyalah roh iblis yang paling biasa, tingkat kultivasinya hanya di ranah ramuan emas, dan kekuatan sucinya tidak terlalu kuat. Hati-hati. Lin Jiangxian mengingatkannya dengan keras. Xiong Tianan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan melihat alis dan mata roh iblis itu terbuka. Cahaya iblis di tubuhnya sangat besar, dan semua pakaiannya meledak, memperlihatkan tubuh yang bersinar dengan kilau logam. Ada pola sihir yang terkondensasi di tubuh, roh iblis meraung, rambut panjangnya menari-nari, energi iblis yang menakutkan dibersihkan, dan ruang sedikit terdistorsi. Xiong Tian tidak berani meremehkannya lagi, dan dengan cepat mengaktifkan tubuh dewanya untuk menemui mayat kuno dengan mata terbuka. Keduanya mulai bertarung di tanah, tetapi mayat kuno roh iblis tidak kalah sama sekali. Pergi dan lihat, gunakan api. Lin Yun berkata pada Ji Zixi di sampingnya. Tubuh fisik dari mayat roh iblis kuno tampaknya lebih dibesar-besarkan daripada tubuh dewa, dan sangat keras. Dalam hal kebijaksanaan spiritual dan pencapaian suci, Xiong Tianan memiliki banyak keuntungan, namun dia tidak mampu menaklukkan mayat kuno roh iblis. Saatnya mencoba sesuatu yang lain. Ji Zixi melayang ke udara, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik dan lembut, lalu dia membentuk segel dengan tangannya, dan saat berikutnya angin menderu ke langit. Api suci burung Phoenix berubah menjadi hantu burung Phoenix ilahi dan menukik ke arahnya, membakar mayat iblis kuno sepenuhnya. Gelombang panas melonjak, dan bahkan Xiong Tianan pun takut akan hal itu. Setelah dia mundur beberapa langkah, nafas yang membara mereda. Bakar perempuan jalang ini. Xiong Tian berkata dengan kasar. Mayat iblis kuno mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan wajah cantik Ji Zixi menunjukkan senyuman, tapi segera meredup. Terlepas dari api di tubuhnya, mayat iblis kuno itu bergegas menuju Xiong Tianan lagi. Xiong Tianan mengangkat alisnya dan dengan cepat mundur karena ketakutan. Ketika mayat iblis kuno tidak memiliki api sebelumnya, dia masih bisa melawan lawannya. Tetapi sekarang ditutupi oleh api Phoenix, yang membuat Xiong Tian sulit menggunakan senjata tikus. Saya akan mencoba. Lin Jiangxian menghunus pedangnya dan berdiri. Di tengah cahaya listrik dan batu api, cahaya ilahi dan niat pedang berkembang, dan area dalam jarak 100 mil tiba-tiba ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Dewa telah datang. Tubuh Lin Jiangxian bersinar dengan cahaya keemasan, tampak seperti dewa, dia mengayunkan pedangnya dan segera menghantam mayat kuno yang jaraknya ratusan langkah. Dia berdiri di udara, tampak heroik. Tapi setelah puluhan gerakan, dia masih tidak bisa membunuh mayat iblis kuno itu. Merasakan bahayanya, mayat roh iblis kuno itu berbalik dan melarikan diri jauh ke dalam hutan lebat. Kita tidak bisa membiarkannya kabur, kata Xiong Tianan cepat. Klik, klik, klik. Tapi di saat yang sama, lusinan kepala muncul di tanah dengan mata kusam, tapi tubuh mereka sangat keras dan kaku. Serahkan padamu. Setelah Lin Yun memberi perintah, dia berbalik dan sosoknya menembus kehampaan seperti pedang tajam. Lin Jiangxian hanya merasakan kilatan cahaya dan bayangan, dan Lin Yun tiba lebih dulu dan menghentikan Mo Zeng terlebih dahulu. Kecepatan yang luar biasa. Lin Jiangxian diam-diam terkejut, dia merasa bahwa Lin Yun tidak sengaja menggunakan keterampilan tubuhnya, tetapi tubuh dan pedangnya menyatu dan menghilang dalam sekejap. Melihat mayat kuno roh iblis yang berlari ke arahnya, Lin Yun tidak menghunus pedangnya, tetapi hanya mengangkat tangan kanannya dan menarik sikunya. Lin Yun, jangan gegabah. Lin Jiangxian dengan cepat mengingatkan bahwa dia khawatir Lin Yun meremehkan kekuatan roh iblis ini. Tetapi ketika Lin Yun menarik tangannya dan mendorongnya keluar, angin kencang datang, meniup Lin Jiangxian begitu keras hingga dia tidak bisa membuka matanya. Setelah akhirnya membuka matanya, dia menemukan bahwa roh iblis arogan itu memiliki bekas telapak tangan penyok di dadanya dan sedang berlutut di tanah dengan satu lutut. Namun meski begitu, pola sihir pada mayat kuno roh iblis masih belum hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Jiangxian terkejut. Dia tidak pernah meragukan pencapaian Lin Yun dalam ilmu pedang, tetapi kekuatan telapak tangan Lin Yun begitu kuat tanpa menghunus pedang. Itu luar biasa. Jangan kaget, ayo kita bersihkan bersama. Lin Yun menyapa, dan kemudian, bersama Ji Zixi dan Lin Jiangxian, mulai mengepung Mo Zong. Beberapa orang mengambil tindakan satu demi satu, dan butuh banyak upaya untuk membunuh mayat kuno roh iblis. Setelah dibunuh, kepalanya meledak, dan cahaya menyilaukan muncul, menerangi segala arah. Ling Zhu. Beberapa orang tampak senang dan langsung melangkah maju.
Dia melihat manik tambahan di tangan Lin Yun, manik itu berwarna putih dan mengandung aura yang sangat kompleks. Kekuatan suci, kehendak, sumber suci, dan aturan jalan suci semuanya dipadatkan ke dalamnya, bercampur menjadi satu, dan terlihat sangat aneh. Ini manik roh. Benar-benar bagus. Ao Jue bergegas mendekat dan berkata dengan rasa ingin tahu. Manik roh adalah mata vertikal dari klan roh iblis, mirip dengan sumber suci biksu manusia. Dia hanya mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Sepertinya kita beruntung. Lin Jiangxian terkekeh. Tidak semua pemakaman berisi roh iblis, beberapa pemakaman hanya berisi zombie iblis, yaitu pelayan yang dimurnikan oleh roh iblis. Ada juga beberapa iblis yang mungkin tidak terlahir dengan manik-manik spiritual meskipun mereka dibunuh. Pertahanan orang ini luar biasa, kata Xiong Tiannan dengan rasa takut yang masih ada. Tanpa bantuan dari luar, akan sangat merepotkan baginya untuk menangani mayat iblis kuno ini sendirian, ditambah dengan pelecehan dari zombie iblis lainnya. Jizixi bergumam, pola sihir di tubuhnya sangat aneh. Dia dapat membawa api suci dan pedang. Bahkan energi Hongmeng sulit untuk dibubarkan. Lin Yun mengangguk, tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Untungnya, beberapa dari mereka cukup kuat untuk dibunuh secara paksa. Tapi roh iblis ini hanya ada di alam inti emas, jika bertemu dengan mayat kuno roh iblis di alam angin dan api, mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Kamu simpan dulu. Lin Yun memberi Xiong Tiannan manik roh untuk disingkirkan, dan kelompok itu terus bergerak maju. Selanjutnya, kami mencari makam, mengepung roh iblis, dan mengumpulkan manik-manik roh, semuanya berjalan lancar. 2 jam kemudian, kelima orang itu mengumpulkan 20 manik roh. Pegunungan Yulin tampaknya tidak seberbahaya yang dibayangkan. Saat semua orang merasa sedikit rileks, mata Lin Yun bersinar dengan warna yang aneh, dan kemudian dia melihat ke depan. Bergemuruh, seluruh tanah tiba-tiba bergetar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah meteorit besar yang terbakar dengan api hitam aneh jatuh dari langit. Apa ini? Xiong Tiannan terkejut, dia menemukan bahwa meteorit itu tingginya hampir 100 kaki, dan jatuh seluruhnya, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Suara mendesing. Namun sebelum meteorit itu mendarat, sesosok tubuh berwarna hijau bergegas keluar lalu meninjunya. Tinju naga tertinggi, naga ilahi terbang ke langit. Saat naga itu meraung keras, pukulan ini langsung menghancurkan meteorit yang menakutkan itu. Wow! Pecahan meteorit itu berjatuhan, seketika menyulut pohon-pohon purba yang menjulang ke langit, dan semua pohon purba itu layu dan layu dalam sekejap mata. Tanpa kecuali, mereka semua kehilangan vitalitasnya. Ekspresi Lin Jiangxian dan yang lainnya sedikit berubah, dan pada saat yang sama mereka merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah roh iblis bermata perak. Lin Jiangxian dan yang lainnya mendatangi Lin Yun dan mengikuti garis pandangnya. Di ujung bidang penglihatan, peti mati perak tergantung di udara, dan pola yang tercetak di peti mati perak bersinar dengan kilau yang aneh. Ledakan. Saat peti mati dibuka, seorang pemuda berpakaian perak keluar dari peti mati. Dia membuka matanya dipenuhi ketidakpedulian. Itu adalah roh iblis bermata perak yang rusak. Ao Jue berkata dengan gugup. Iblis bermata perak di depannya berbeda dengan iblis yang pernah dia temui sebelumnya, semua iblis itu dalam keadaan setengah mati. Namun roh iblis bermata perak ini sepertinya baru saja bangun dari tidur nyenyaknya, vitalitas dan kekuatan penindasnya jauh melebihi roh iblis lainnya. Siapakah kamu yang berani mengganggu tuanku yang sedang tidur? Roh iblis bermata perak itu memarahi dengan marah, lalu melambaikan tangannya lagi. Lebih dari 10 peti mati muncul di tanah, dan satu demi satu zombie iblis keluar. 10 zombie iblis suci dan satu roh iblis bermata perak. Lin Yun sedikit mengernyit, matanya mengembara, dan dia melihat sekeliling. Ada yang tidak beres. Tidak ada pemakaman lain di dekatnya, dan iblis perak ini muncul dengan sangat tiba-tiba. Apa yang harus dilakukan? Jalan tanpa akhir. Aku akan datang dan menemuinya, dan kamu bisa mengurus zombie iblis lainnya. Wajah Lin Yun tenang, tapi ada rasa dingin di matanya, dia sekarang ingin tahu siapa dalangnya. Berurusan dengan iblis bermata perak sendirian. Ao Jue dan yang lainnya tampak terkejut. Iblis bermata perak ini tampak seperti seorang pemuda, tetapi dia telah hidup setidaknya selama 1000 tahun dan setidaknya merupakan orang suci tingkat 8. Roh iblis bermata perak semacam ini, bahkan jika itu hanya orang suci tingkat ke-7, kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh monster biasa. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya iblis bermata perak ini.
Mata Lin Yun sedikit terfokus, dan dia berkata dengan ekspresi tegas. Bab 2345 Pedang Lin Yun. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya iblis bermata perak ini. Saat kata-kata itu jatuh, aura pembunuh Lin Yun dilepaskan. Ledakan. Niat membunuhnya dilepaskan tanpa malu-malu, dan iblis bermata perak itu segera memperhatikan Lin Yun. Melihat semut di depannya tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tapi juga berani menggodanya, roh iblis bermata perak itu langsung menjadi geram. Kamu semut, kamu berani memprovokasi saya. Roh iblis bermata perak berteriak dingin dan menyerbu ke arah Lin Yun. Dia membuka tangannya dan menciptakan dua pusaran yang sangat menakutkan kemanapun dia lewat. Jauh di dalam hati Lin Yun, dia merasa gerakannya sangat dibatasi, dan kekuatan isap menarik tubuhnya ke arah lawan dengan putus asa. Klik, klik, klik. Pusaran itu menyapu, retakan muncul di angkasa, dan bahkan niat pedang terus-menerus ditekan. Domain pedang Changlong. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, hati pedang mekar di dadanya, dan saat berikutnya ada cahaya pedang perak. Dalam jarak 100 meter, setiap sudut ruangan dipenuhi dengan kemuliaan pedang perak. Kekuatan medan pedang meledak, menghancurkan dua siput luar angkasa dalam sekejap, dan batasan pada tubuh segera menghilang. Mengikuti kekuatan domain pedang, Lin Yun naik ke udara dan menghadapi roh iblis bermata perak yang secara aktif datang untuk membunuhnya. Pegang naga biru. Angin dan guntur di telapak tangan berputar, dan kekuatan domain pedang Changlong dituangkan ke dalamnya, lalu meledak dengan cepat dan bertabrakan dengan roh iblis bermata perak. Ledakan. Suara keras seperti guntur menyebar ke seluruh hutan, dan gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu. Langit berguncang, dan Lin Yun mundur beberapa langkah. Iblis bermata perak itu hanya gemetar sedikit dan tidak mundur sama sekali. Setelah jeda beberapa saat, kedua sosok itu kembali bertarung bersama, masing-masing melakukan puluhan jurus dalam sekejap. Lin Yun menggunakan jarinya sebagai pedang, dan ada juga bayangan pedang naga biru di medan pedang, yang terus menusuk tubuh lawan, mengeluarkan suara ping-ping pong-pong. Namun hanya tersisa jejak percikan api yang tidak terlalu menembus tubuh lawan, ada juga tanda sihir yang menakutkan di tubuhnya. Terlebih lagi, itu adalah pola sihir perak, yang terlihat lebih menakutkan. Ledakan. Keduanya bertukar telapak tangan lagi, kali ini masing-masing mundur lebih dari 10 langkah, dan iblis perak juga terkejut. Saya agak meremehkan orang ini. Mata Lin Yun bersinar dengan warna yang aneh dan dia berkata dengan lembut. Namun kabar baiknya adalah yang pasti roh iblis bermata perak ini hanyalah orang suci tingkat 7, dan belum mencapai tingkat orang suci tingkat 8. Jika tidak, lawan seharusnya bisa melukainya tanpa menghunus pedangnya. Berkultivasi selama 1000 tahun bukanlah lelucon. Mata roh iblis bermata perak berkedip-kedip, menatap Lin Yun dan memikirkan sesuatu. Tampak jelas bahwa dia telah bangun dari tidur nyenyaknya dan telah memulihkan kecerdasannya sepenuhnya. Lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin. Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri. Roh iblis bermata perak saja tidak sulit untuk dihadapi, tapi ada terlalu banyak risiko yang tidak diketahui di tempat ini, dan tidak ada yang tahu apakah ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan. Lagi pula, lebih baik menyelesaikannya dengan cepat. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix. Kedua pedang di tubuhnya tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Cahaya pedang yang menyilaukan meledak dari tubuh Lin Yun, dan dalam sekejap mata, hantu naga dan burung Phoenix mengelilinginya. Pada saat yang sama, nyanyian pedang keluar dari dalam tubuhnya, dan Zhan Hua melompat keluar dari hatinya. Saat Lin Yun mengepalkan jari-jarinya erat-erat, dia segera meraih gagang pedang Zhan Hua. Pada saat ini, momentum Lin Yun jelas berubah. Pupil roh iblis bermata perak menyusut tajam, dan wajahnya segera menjadi lebih serius. Dia merasakan sedikit bahaya. Kamu semut, kamu tahu di mana tempat ini, tapi kamu berani masuk begitu saja. Roh iblis bermata perak memandang Lin Yun dan bertanya dengan dingin. Tempat pemakamanmu. Lin Yun tidak berbicara omong kosong padanya, sosoknya bersinar, dan ketika dia mendekat, dia menggunakan pedang ilahi kunang-kunang. Bunga mekar sebentar. 18 bayangan belakang bermekaran seperti bunga, dan pemakaman bunga bermekaran dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya pedang jatuh pada roh iblis bermata perak, meninggalkan bekas luka yang dangkal, tetapi masih tidak dapat mematahkan pola sihir perak. Menyukai. Roh iblis bermata perak melambaikan tangannya dan menggulung semua cahaya pedang ke dirinya sendiri, membiarkan cahaya pedang menimpanya tanpa rasa takut. Bahkan ketika pedang pemakaman bunga ditusuk, dia hanya mencibir lagi dan lagi, dengan ekspresi mengejek di wajahnya.
Kemudian, ketika bayangan di tubuh Lin Yun tumpang tindih, roh iblis bermata perak menyapu cahaya dingin di matanya, dan kemudian bergerak seperti kilat untuk langsung menjepit ujung pedang pemakaman bunga. Berdengung, pedang bergetar di ujung jari lawan. Warna aneh muncul di mata Lin Yun. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat angin palem yang menakutkan datang ke arahnya. Ledakan. Tangan kiri Lin Yun bertemu dengan telapak tangan, tetapi Sein Yuan yang agung melonjak, menghancurkan ke-36 bayangan yang akan tumpang tindih dalam sekejap. Klik, klik, klik. Bayangannya pecah dan berubah menjadi kelopak bunga yang terbelah, berputar cepat di udara. Pada saat yang sama, kekuatan akibat telapak tangan ini terus berlanjut, melewati belakang Lin Yun dan menghancurkan pohon-pohon kuno yang membentang ke langit. Angin dari telapak tangannya menyebar ratusan mil jauhnya, meratakan segala rintangan bahkan menghancurkan beberapa puncak gunung. Yi Zixi dan yang lainnya, yang sedang memusnahkan zombie iblis lainnya, tiba-tiba menyadari adanya bahaya, dan masing-masing dari mereka merunduk untuk menghindarinya. Angin palem melewati mereka, dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan ekspresi ngeri di wajah mereka, dan mereka dengan cepat menoleh untuk melihat ke kejauhan. Ketika mereka melihat kelopak bunga yang patah, pandangan aneh muncul di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mematahkan gerakan pedang Lin Yun. Pada saat yang sama, di pegunungan hutan yang berbukit-bukit ini, sinar cahaya meledak dan menderu ke udara. Setelah sinar cahaya menembus langit, fluktuasi spasial yang kuat muncul. Ini adalah saat beku lain sedang menghancurkan token tersebut, mereka dalam bahaya dan melarikan diri dari sini dengan tergesa-gesa. Beberapa orang tidak punya waktu untuk menghancurkan token tersebut dan mengeluarkan jeritan nyaring, yang membuat takut semua orang yang mendengarnya. Apa yang terjadi? Kata Xiong Tian tidak bisa dimengerti. Ao Jue merenung, mungkin orang lain juga pernah bertemu dengan roh iblis bermata perak. Dia memandang Ji Zixi dan Lin Jiangxian dan berkata, Xiong Tian dan saya mengalami kesulitan menghadapi zombie iblis ini. Pergilah ke tempat Lin Yun dan lihatlah. Bagus. Kedua wanita itu mengangguk dan langsung menyetujui. Situasinya tampaknya agak buruk sekarang. Pencapaianmu dalam aturan jalan suci sangat rata-rata, anak muda. Roh iblis bermata perak memegang ujung pedang pemakaman bunga di antara jari-jarinya dan menatap Lin Yun dengan sedikit geli di matanya. Lin Yun mencoba mencabut pedangnya, namun ujung pedangnya terjepit di ujung jari lawan tanpa bergerak sama sekali, yang membuatnya sedikit mengernyit. Kamu masih terlalu muda. Jika kamu beberapa ratus tahun lebih tua, kamu bisa dengan mudah menekanku hanya dengan niat pedang cahaya ilahi, apalagi niat pedang Haoyang setengah langkahmu. Roh iblis bermata perak itu mencibir, lalu tiba-tiba berdiri, dengan rambut panjangnya berkibar, dan berteriak, pedang, cara kerjanya tidak seperti itu, aku akan mengajarimu. Dia memutar jarinya, dan Lin Yun merasakan gelombang energi suci yang agung, dan telapak tangannya sepertinya meledak. Melihat ini, roh iblis bermata perak tersenyum dan berkata, pedang ini memiliki dasar pedang suci tertinggi, itu sangat bagus. Berhentilah meronta, ini milikku sekarang. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya ajaib yang menakutkan dilepaskan ke seluruh tubuhnya, dan pola sihir perak di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Semua aturan jalan sucinya sepertinya terintegrasi ke dalam tubuhnya, menyebabkan tekanan besar pada Lin Yun. Ekspresi Lin Yun tidak berubah, dia memegang gagang pedang dan berkata dengan tenang, pedangku tidak mudah untuk dipegang. Anak muda, apakah kamu mengancamku? Roh iblis bermata perak mengejek, sebagai seorang kultivator pedang, pedangmu bahkan dijepit olehku. Belum lagi bunuh diri karena malu, kamu setidaknya harus kagum padaku. Tapi dalam hal kekuatan, kamu tidak bisa dibandingkan dengan markis spiritual. Ledakan. Saat dia berbicara, kekuatannya melonjak lagi, dan kali ini pemakaman bunga dicabut seluruhnya. Tapi Lin Yun sepertinya sudah menduganya. Saat Zhang Hua melepaskan tangannya, jari-jarinya menyatu membentuk pedang, dan cahaya pedang yang terang meledak dari ujung jarinya, dan dia menunjuk ke arah tanda ajaib di dadanya. Dalam kebuntuan ini, Lin Yun telah menyadari bahwa pola sihir di tubuh lawan adalah sebuah formasi. Bukan karena lawannya tidak terkalahkan secara fisik, tetapi dengan dukungan formasi, dia secara bawaan tidak terkalahkan. Karena ini formasi pasti ada kelemahannya. Namun kelemahan formasi lawan adalah perubahan posisi, dan sulit untuk menentukan benar atau salah. Bersalju. Memanfaatkan momen ketika perhatian lawan tertuju pada pemakaman bunga, Lin Yun menusuk pola sihir lawan dengan kedua jarinya bersamaan. Fiuh. Roh iblis bermata perak yang arogan memuntahkan darah,
dan tangan yang memegang pemakaman bunga dirobohkan oleh kekuatan tersebut, dan pemakaman bunga keluar dan berputar di udara. Pengadilan kematian. Roh iblis bermata perak sangat marah, dan alisnya tiba-tiba terbuka. Kultivasi 1000 tahunnya, yang sudah sangat mengejutkan, tiba-tiba melonjak lagi pada saat ini. Ledakan. Kekuatan iblis yang menakutkan melesat langsung ke langit, dan Ji Zixi serta Lin Jiangxian bergegas mendukung mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka masing-masing mengambil tindakan untuk melawan tekanan ini. Sepertinya taruhanku benar. Tapi Lin Yun, yang berada di tengah badai, memiliki senyuman di bibirnya, ekspresinya terbuka dan santai. Dia terus bergerak begitu dia berhasil. Hampir begitu lawannya membuka matanya, dia berbalik dan meraih pemakaman bunga itu lagi. Bang! Roh iblis bermata perak menamparnya dengan telapak tangan, dan ruang itu segera hancur, akibatnya sangat keras dan seluruh dunia berguncang. Kekuatan telapak tangan ini begitu menakutkan sehingga jika Lin Yun terkena telapak tangan ini, dia tidak akan mati tetapi akan terluka parah. Sayangnya, telapak tangannya gagal. Lin Yun berbalik, tubuhnya terbelah menjadi dua, satu di depan dan satu lagi di belakang, masing-masing memegang pedang pemakaman bunga. Itu adalah teknik klon dari kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix. Pedang di tangan kedua klon masing-masing meledak dengan cahaya pedang setinggi 100 kaki. Roh pedang Tianlong dan Phoenix ilahi mengalir ke tubuh pedang, dan saat berikutnya itu menyalakan api suci yang berkobar. Saat sinar pedang saling bersilangan, leher roh iblis bermata perak itu dipotong, dan tubuhnya menjadi tanpa kepala. Ku bilang, pedangku tidak semudah itu untuk dipegang. Lin Yun tampak galak, menjentikkan pergelangan tangannya, dan bunga itu mekar kembali. Dua bunga aneh bermekaran di udara, dan masing-masing menerbangkan 36 bayangan, masing-masing menembakkan 36 pedang. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan cahaya pedang, kelopak bunga tak berujung beterbangan, dan sisa tubuh iblis bermata perak dipotong menjadi ribuan keping. Ketika semua bayangan muncul, Lin Yun mengangkat tangannya dan mengambil manik roh perak. Dari saat Lin Yun menusuk dengan jarinya sebagai pedang, hingga saat ini meraih manik roh perak, seluruh proses terjadi dalam kilatan petir, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Tapi meski dia begitu cepat, gerakan pedang Lin Yun masih mulus dan mulus, tanpa sedikit pun rasa tidak sabar. Muda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa di usia yang begitu muda, Anda dapat menguasai setengah langkah niat pedang Haoyang? Lin Yun memegang manik roh perak, dengan wajah tegas dan semangat tinggi. Ji Zixi dan Lin Jiangxian, yang sedang bergegas, kebetulan melihat pemandangan ini, dengan keheranan di mata mereka. Baru saja, Lin Yun masih dalam posisi yang sangat dirugikan, dan dia kembali dalam sekejap mata. Yang paling penting adalah, di mana roh iblis bermata perak itu? Kemana dia pergi? Di mana roh iblis bermata perak itu? Ji Zixi mendekat, melihat sekeliling, dan berkata dengan tidak percaya. Di sini. Lin Yun tersenyum dan menunjuk manik roh perak di tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Jiangxian terkejut, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Saya terkejut dengan kultivasi Lin Yun sebelumnya, dan sekarang saya terkejut lagi setelah Lin Yun menghunus pedangnya. Di mana roh iblis bermata perak itu? Gao Jue dan Xiong Tianan akhirnya datang, ketika mereka melihat roh iblis bermata perak di tangan Lin Yun, mereka masing-masing membuka mulut, sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Lin Yun menyerahkan manik roh perak kepada Ji Zixi dan bergumam, saya khawatir ada sesuatu yang berubah di pegunungan Yulin.